Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Edi yang terhormat. Perkenalkan, saya Pierre Delbert. Hari ini saya akan mempresentasikan dampak positif maupun negatif dari pemakaian sumber daya energi dan cara menanggulanginya. Dampak positif sumber daya energi itu adanya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dimananya ada energi nuklir dan shale gas yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang pastinya akan membantu mengurangi bumi kita ini menurunnya pemanasan global dan akhirnya berdampak juga bagi lingkungan sekitar yang dimana berkurangnya lahan kering, lalu berkurangnya juga kebakaran hutan dan sebagainya. Lalu dampak positifnya juga adanya energi alternatif yang dapat kita pakai. Jadi sumber daya energi yang tak terhayati ini bisa kita simpan dan kita olah lebih baik lagi. Seperti contoh, kita menggunakan sumber daya energi listrik. Alhasil, minyak bumi bisa dimanfaatkan lebih baik lagi dan tidak terancam eksistensinya. Lalu, energi nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam medis sebagai terapi radiasi penderita kanker. Jadi bagi orang-orang yang mengidap kanker dapat menggunakan energi nuklir dan radiasinya gitu ya. Dan ya digunakan sebagai terapi. Lalu berikut juga ada dampak negatif dari sumber energi, dari pemakaian sumber energi, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini umumnya disebabkan oleh orang-orang yang menggali dan mencari bahan-bahan seperti bahan bakar fosil, bahan batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Hal ini akan membantu terjadinya peningkatan pemanasan global, lalu berkurangnya lahan hijau, karena juga proses menggali itu kan akan membuang lahan-lahan yang awalnya subur menjadi lahan yang tandus gitu ya. Lalu sumber energi seperti sinar X juga dapat berbahaya sama bahayanya seperti reaktor nuklir yang dimana mengancam keselamatan jiwa manusia. Seperti yang kita tahu, sinar X itu kan memang bagus, dapat digunakan sebagai X-ray dan mencari tahu penyakit apa yang kita idap gitu ya. Namun jangka panjangnya dapat menyebabkan katarak, melemahnya tulang, dan masih banyak lagi. Lalu gimana sih caranya kita menanggulangi sumber daya energi yang kita pakai? Pertama, kita sebagai pelajar, hal yang paling mudah itu adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan. Kita dapat menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta, lalu juga seperti kereta, ataupun sekarang sudah banyak Grab ataupun Gojek, kita dapat menggunakan itu. Dan kita juga dapat menggunakan energi alternatif apabila kita ingin menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi maksud saya. Jadi kita dapat menggunakan motor listrik atau mobil listrik gitu ya. Kita juga dapat mengganti bahan bakar fosil menjadi biogas dan menghemat minyak bumi gitu ya tadi, atau bahan bakar fosil. Lalu kita juga dapat meningkatkan pemakaian energi yang terbarukan. Seperti yang saya tadi bilang, kita dapat menggunakan energi alternatif seperti listrik. Dan kita dapat olah terus secara terus-menerus dan sampai di akhir masa depan kita menggunakan listrik dan mengurangi bahan sumber daya energi yang tidak terhayati atau susah diolah seperti minyak bumi atau bahan bakar fosil tadi. Lalu kita juga dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang dimana dapat membantu menanggulangi sumber daya energi buruk yang berlebih, seperti mengembangkan energi nuklir dalam bidang medis agar menjadi lebih aman dan juga lebih efisien. Demikian dari presentasi yang saya berikan, Pak Edi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.